Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Salam damai sejahtera, selamat bertemu sahabat medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi. Dari bacaan yang telah kita dengarkan bersama tentang kisah Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit dan yang punya kelemahan ini, sebenarnya mau menampakkan kasih Allah sendiri yang tak terbatas kepada manusia. Maka Yesus menerima semua orang yang membutuhkan pertolongannya tanpa membeda-bedakan, termasuk diri kita. Maka kita saksikan bagaimana Yesus menangani orang yang meminta bantuan ini. Yesus memisahkan orang yang sakit ini dari orang banyak dengan tujuan agar Yesus dapat berhadapan secara pribadi dengan orang yang akan disembuhkan, sehingga yang sakit merasa disapa dan diperhatikan secara khusus. Yesus ingin agar karyanya ini bukan menjadi tontonan umum. Kita saksikan pula jari dan tangan Yesus yang meraba telinga dan lidah si sakit ternyata mempunyai daya yang luar biasa. Bersama dengan hembusan nafas Yesus dan kata "Efata," terbukalah, maka telinga si sakit terbuka dan tali pengikat lidahnya yang membuat orang itu bisu terlepas, sehingga orang itu dapat berbicara. Tidak mengherankan bahwa orang yang menyaksikan peristiwa ini menjadi sangat takjub dan tercengang serta memuji-muji dia. Mengapa kisah penyembuhan orang bisu, tuli mendapat perhatian secara khusus dari Markus, sang pengarang Injil? Kita diingatkan, sebab telinga itu adalah untuk mendengar, dan mulut untuk berbicara ini merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh manusia.
Betapa susahnya kalau orang tidak bisa mendengar. Kalau tidak bisa mendengar, praktis juga tidak bisa berbicara. Dengan sabda Yesus ini menjadi jelas bahwa tujuan penyembuhan telinga itu bukan hanya supaya orang itu dapat mendengar secara fisik, tetapi lebih-lebih supaya orang itu punya kepekaan terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain, dapat memahami dan menilai apa yang didengar dan akhirnya mampu mendengarkan sabda Tuhan sendiri. Kalau orang dapat mendengar dengan baik, juga akan berbicara dengan baik. Maka kita pun kalau mampu mendengarkan dan mampu memahami sabda Tuhan, barulah kita akan mampu mewartakan dan menyampaikan kepada orang lain. Sahabat Medsos, Paroki Santo Yohanes Pemandi, setelah kita mendengarkan renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kuasa dan keagungan-Mu yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Terlebih kami bersyukur atas berkat dan kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang. Ampunilah setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, meminta pengampunan dan belas kasih-Mu, dikala kami mengeraskan hati di saat Engkau memanggil kami, seakan-akan kami tidak mendengar. Tiliklah hati kami agar selalu hidup taat di hadapan-Mu dan menyadari panggilan Tuhan sangatlah berharga di dalam rencana-Mu. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengajarkan kami agar senantiasa mengandalkan Tuhan di setiap langkah-langkah kami. Engkau memanggil kami ketika tersesat dan membawa kami ke dalam hidup yang benar. Firman-Mu hari ini mengajarkan kuasa-Mu menyembuhkan ketika orang-orang sakit, dan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan ketika orang tuli Engkau jadikan mendengar, dan orang-orang bisu Engkau jadikan bisa berkata-kata. Berkenanlah Engkau juga membuka mata, hati, telinga, dan akal budi kami, agar tidak hanya mendengar dan tidak hanya berkata-kata saja, akan tetapi pakailah hidup kami untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Ajarkanlah kami selalu hidup taat dan melakukan sesuai firman-Mu. Berilah kami selalu kemampuan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan dan perbuatan yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa berdoa dan tidak lupa untuk mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.